Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah di pagi hari ini kita bisa berkumpul ya di pertemuan pertama insyaallah dalam program Akademi Tafaqquh Fiddin ya, kita namakan dengan Akademi Tafaqquh Fiddin dari Markas Al-Itqan for Islamic Study. Insyaallah kita mulai di hari ini program pembelajaran yang offline ya, mengkaji ilmu syar'i dan bahasa Arab ya. Ada 2 sesi untuk ilmu syar'inya. Insyaallah kita membahas ilmu akidah dan juga ilmu fikih ya, secara bergiliran ya. Nanti kalau sudah lebih banyak lagi pesertanya insyaallah ya, kebetulan sekarang banyak yang izin mungkin dan kalau sudah istiqomah konsisten ya, itu bisa kita tambah materi-materi lain ya dengan para asatidz lain. Jadi ini untuk permulaan ya, kita coba terlebih dahulu ya, karena memang untuk offline ini program Akademi Tafaqquh Fiddin ini baru kita mulai gitu ya, perdana hari ini ya. Mudah-mudahan di permulaan ini ya, sebagai niat baik kita ya, sama-sama kesungguhan untuk sama-sama belajar ya, mendapat keberkahan ya dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memulai sesuatu yang baik dan semoga terus bisa istiqomah ya sampai akhir ya. Dan tiada lain bahwa kita ingin sama-sama lebih memperdalam ilmu-ilmu agama ya, agar kita lebih baik lagi ya di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah ya Subhanahu wa taala. Selain program offline juga sebetulnya ada program online, dan ini sudah berjalan ya, untuk program online-nya ya, baik ilmu syar'i dan juga bahasa Arab ya, dengan program yang sama dan mudah-mudahan ini terus bisa istiqomah ya kita lakukan, dan nanti bisa diajak ya teman-teman yang lain gitu, yang punya minat untuk sama-sama belajar ya insyaallah. Nah, untuk akidah kita mulai dari dasar ya, dari mengenal ya bagaimana akidah dalam Islam ya. Jadi menggali kepada ayat-ayat dan juga hadis-hadis ya, yang menjadi dasar pemahaman akidah di dalam Islam ya. Tapi di samping ayat dan hadis yang kita bahas ya, kita juga coba menggunakan kitab para ulama ya, sebagai kurikulum yang kita gunakan ya, yaitu di sini kita memilih satu matan ya, matan tentang akidah yang ditulis oleh Al-Muzani ya. Nama lengkapnya itu Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Nama aslinya Ismail ya. Kalau Abu Ibrahim itu kunyahnya ya. Jadi kunyah itu nama yang dikaitkan kepada anaknya ya biasanya. Abu Ibrahim, ayahnya Ibrahim ya, nama beliau Ismail bin Yahya Al-Muzani.
Beliau dikenal dengan Al-Muzani ya, yaitu wafat tahun 264 Hijriah. Ya, jadi terhitung ulama-ulama awal, dan beliau ini murid utama dari Imam Syafi'i. Jadi Al-Muzani ini murid utama dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i mengatakan tentang Al-Muzani ini sebagai nasiru madhabi ya, yang menjadi pembela madhabku. Ya, di antara murid yang paling menonjol ya, yang kemudian menyebarkan ilmunya ya, membuat terus berlanjut ilmunya Imam Syafi'i itu ya melalui Al-Muzani ini. Ya. Ya, dan dalam fikih pun beliau menulis kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ya, di ringkasan. Jadi beliau menulis ringkasan dalam fikih mazhab Syafi'i itu yang beliau ringkas dari ilmunya Imam Syafi'i yang beliau dapatkan, baik itu dari kitab Al-Umnya ya. Tapi kata beliau bukan hanya dari kitab Al-Um beliau meringkas, tapi dari ilmu yang beliau dapatkan, termasuk yang didengar langsung dari Imam Syafi'i ya oleh Al-Muzani. Ini Mukhtasar Al-Muzani ini kan menjadi kitab yang rujukan utama ya, yang kemudian digunakan oleh para ulama setelahnya. Ya, itu banyak yang mensyarah ya, diantara yang paling menjadi rujukan utama juga ya yang ditulis oleh Al-Juwaini ya, Imamul Haramain Al-Juwaini yang menulis syarah dari Mukhtasar Al-Muzani ini. Jadi yang kita kaji ini kitabnya ulama yang diakui ya, ulama besar, dan tentu sebagaimana yang saya sampaikan ya, kita lebih mendasarkan atau menggali ya pemahaman akidah ya yang telah diterangkan, yang telah digariskan ya oleh para ulama salafus saleh ya, para ulama ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah. Jadi kita menggali ya bagaimana akidahnya salafus saleh itu ya, terutama yang disebut salafus saleh itu kan 3 generasi ya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, khairul ummati ya, atau khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku adalah zamanku. Generasiku yaitu generasi sahabat yang bertemu dengan Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Ya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian ya generasi setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, jadi yang ketika disebut salaf ya, salafus saleh maksudnya adalah tertuju kepada 3 generasi itu. Ya, dan tentu jelas ya kita disuruh oleh Nabi SAW untuk mengikuti jalan beragama mereka. Ya, jalan beragamanya mereka, salaf yang soleh tetapi. Ya, karena yang muncul kemudian penyimpangan-penyimpangan juga di generasi salaf ya, di generasi tabi itu sudah muncul. Jadi mereka ya salaf juga, cuman bukan salaf yang soleh gitu. Ya. Nah, terutama di generasi tabi'ut tabi'in ya, itu menghadapi ya penyimpangan-penyimpangan akidah. Ya, maka mereka melakukan pembelaan terhadap akidah yang benar. Ya, dan membantah akidah-akidah yang menyimpang ya, sehingga tidak sedikit di zaman mereka yang
menuliskan kitab-kitab ya untuk membantah ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, yang menjadi fitnah di tubuh kaum muslimin. Ya, nah maka di antara itu sangat banyak sekali sebetulnya kitab-kitab yang ditulis ya sejak era tabiut tabiin ya dan seterusnya itu. Ya, nah di antaranya adalah yang ditulis oleh Al-Muzani ini. Ini masanya dekat ya karena dia murid Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i, para imam madhab itu kan generasi tabiut tabiin mereka itu. Ya, mereka adalah generasi tabiut tabiin, para imam madhab ya. Dan yang kita kenal kan ada imam madhab yang 4 ya. Ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, walaupun para ulama yang ahli ijtihad itu bukan hanya 4 ini saja. Ya, banyak ulama-ulama yang lain. Ya, seperti Al-Auza'i kan gitu, Lais bin Sa'ad. Ya, dan yang lain-lainnya itu banyak sekali. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, dan sebagainya. Nah, di antara yang membuat terjadinya penyimpangan akidah itu kan karena masuknya pengaruh filsafat. Ya, masuknya pengaruh filsafat asing ya. Di mana pada saat itu dilakukan penerjemahan ya buku-buku filsafat Yunani. Ya, jadi masuk ke dalam keilmuan Islam ya. Nah, sehingga sedikit banyak mempengaruhi, maka muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang ya di dalam akidah, jadi keliru di dalam memahami nas-nas Al-Quran hadis ya, khususnya berkenaan dengan akidah ya, seperti Jahmiyah ya, kemudian Mu'tazilah ya. Itu kan awalnya adalah pengaruh dari filsafat itu ya, pengaruh dari, maka tidak sedikit para ulama Ahlus Sunnah ini ya yang membantah kekeliruan mereka itu ya. Nah, maka kita ingin belajar dari dasar bagaimana sebetulnya ya akidah Islam itu agar kita bisa memegang teguh ya. Setelah kita tahu bagaimana dasar akidah Islamnya, lalu kemudian ya kita bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangannya, mengetahui ya, di mana letak kekeliruannya itu ya. Karena memang akidah ini adalah suatu yang menjadi pondasi ya di dalam agama. Itu Rasulullah SAW menggambarkan orang Muslim itu ya atau Islam itu ibarat suatu bangunan. Makanya beliau mengatakan bunyal Islam. Islam itu dibangun kan ala khamsin, ya, atas 5 perkara, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat ini atau tauhid ya, akidah ini adalah pondasinya. Ya, baru nanti rukun Islam yang lain ya, ajaran-ajaran Islam yang lain itu adalah bangunan yang dibangun di atasnya. Kalau pondasinya tidak kuat, lemah, maka tidak akan bisa ya, membangun bangunan di atasnya ya. Atau ibarat pohon ya, ibarat pohon. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada para sahabat dengan membuat satu pertanyaan ya, menguji pemahaman para sahabat ya. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mengetahui ya ada satu pohon yang pohon itu mirip ya, sangat mirip dengan seorang muslim, seorang mukmin. Ya, ada yang menjawab tapi jawabannya tidak tepat. Nah, ada sahabat ketika itu yang paling muda ya, yang paling junior, yaitu Abdullah bin Umar yang hadir ya pada majelis tersebut. Dalam hatinya terbersit satu jawaban ya, yang ternyata jawabannya itu sama ya, jadi betul seperti yang kemudian disampaikan oleh Nabi
Hanya saja Abdullah bin Umar karena adalah yang paling muda, dia malu untuk menjawab. Ya, lalu disampaikan jawabannya bahwa itu adalah pohon kurma. Ya, pohon kurma. Lalu Abdullah bin Umar ini cerita kepada ayahnya, ya, Umar bin Khattab, ya, bahwa terbersit di dalam dirinya jawaban yang benar gitu kan, tapi malu untuk menyampaikan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu menjawabnya, justru itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagiku, ya, lebih berharga dari harta yang paling mahal sekalipun. Ya, ini contoh bagaimana Umar itu memotivasi, ya, kepada anaknya. Jadi sesuatu yang sangat berharga ketika anaknya itu bisa menjawab pertanyaan dari Rasul, ya, Rasulullah. Ya, dan perumpamaan yang Rasul sampaikan itu, yaitu seorang muslim seperti pohon kurma, ini sesuai, ya, sebagaimana yang disebut di dalam ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro, ya, kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, ya, asluha sabitun wa faruha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik, ya, seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik ini seperti yang disebutkan oleh Nabi, ya, maksudnya adalah pohon kurma. Nah, apa persamaannya? Asluha sabit, ya, akarnya itu kokoh, menghujam ke dalam bumi. Nah, akar ini perumpamaan bagi apa? Bagi akidah tadi, bagi iman. Ya, kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu kuat menghujam di dalam diri seorang muslim. Wa far'uha fis sama, ya, dan cabangnya menjulang ke langit. Cabang itu perumpamaan bagi apa? Bagi amal soleh. Ketika orang akidahnya sudah kuat, imannya sudah tertancap, maka amal soleh, ya, apapun yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah, bisa dia lakukan. Dari mulai yang paling utama, ya, yang lantai yang paling bawah, kalau ibarat bangunan, ya, itu adalah sholat, lantai utamanya, dan sampai lantai yang paling tinggi dari ajaran Islam, ya, dzurwah sinamil Islam, yaitu al-jihad. Puncak ajaran Islam itu adalah jihad, ya, yaitu dengan pondasi yang kuat. Kalau pondasinya lemah, jangankan mau amal soleh, ya, lantai ataupun cabang, ya, yang paling tinggi, yang paling rendah saja sulit. Nah, itu bisa kita saksikan sebagai anak-anak muda yang sudah sampai di usia balik, ya kan? Jangankan untuk amal soleh yang tinggi, ya, untuk yang paling utama saja, yaitu sholat, mereka masih sulit melakukan. Kenapa? Karena belum tertanam akidah, ya, di dalam diri mereka itu, iman belum tertancap di dalam dirinya, ya, padahal dia adalah akar, ya, ataupun pondasi. Ya, nah, itu pentingnya akidah. Makanya Al-Quran itu kan turun dalam periode, ada periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu kalau kita lihat, maksud utamanya, ya, orientasi utamanya adalah untuk penanaman akidah, penanaman iman, ya, selama 13 tahun di Mekah, disebut surat-surat ayat-ayat Makkiyah. Maka kita lihat isinya adalah untuk membangun pondasi seorang muslim. Baru nanti dalam periode Madinah, ya, ketika dimulai hijrah ke Madinah, dalam ayat-ayat Madaniyah, ya, yang selama 10 tahun itu berbicara tentang hukum syariat. Jadi membangun bangunan. Ya, di sana ada jihad, ya, sebagai bukti, ya, keimanan mereka. Nah, apa sebetulnya
inti dari akidah Islam. Dasar ya dari akidah Islam itu sebagaimana diterangkan baik di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Ya. Dasar akidah Islam itu adalah 6 rukun iman. Nah, ini sebagaimana di sini ada ayat-ayat yang saya kemukakan ya tentang rukun iman. Ya, tapi yang disebut secara lengkap itu ya sebagaimana dalam hadis. Ya, hadis ini hadis yang sangat dasar sekali ya, harus menjadi pemahaman ya, pondasi dalam Islam. Sangat penting sekali ketika kita mau mengkaji tentang Islam. Ini ringkasannya ada dalam hadis ini. Ya, yang berisi 3 rukun agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya, jadi bagi kita yang ingin melakukan pembelajaran, ya, mempelajari agama, memperdalam ilmu Islam, tafaqquh fiddin, ya ini hadis ini sangat pondasi sekali, sangat dasar sekali, harus paham. Ya, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Ya, kenapa dikenal dengan hadis Jibril? Karena di sini malaikat Jibril datang langsung kepada Nabi, berwujud seorang lelaki, mengajarkan tentang agama. Ya, hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim, ya, nomor 8. Yaitu hadisnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, semoga Allah meridhoinya, qala, ya, beliau berkata, bainama nahnu julusun ya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun. Ya, ini nanti kalau belajar bahasa Arab kita akan kaji ya dari si bahasa Arab ya, setiap katanya itu. Ya, di sini fungsinya untuk mufajah ya, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki syadidu bayadis siyab, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat ya darinya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenalnya ya dari kita. Jadi ini orang asing, orang yang tidak dikenal. Kalau orang yang tidak dikenal berarti kan dia bukan orang situ gitu. Orang luar, berarti dia sedang melakukan perjalanan. Ya, tetapi kalau dia melakukan perjalanan tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Yang namanya orang dalam perjalanan itu kan terlihat kusut gitu kan, penampilannya ya, wajahnya terlihat lelah gitu kan, pakaiannya juga. Tapi ini tidak ya, pakaiannya rapi, sangat putih, sangat bersih gitu ya, penampilannya sangat fresh gitu, sangat bagus. Ya, nah ini kan nanti malaikat Jibril ya, bahwa ini adalah seorang lelaki, jelmaan dari malaikat Jibril, karena malaikat itu mampu untuk menjelma menjadi manusia dengan izin Allah, manusia yang sempurna ya, basyaron sawiyah. Dan ini juga mengandung pelajaran adab ya di dalam mengajar, menyampaikan ilmu itu dengan penampilan yang bagus. Ya, seperti dicontohkan oleh malaikat Jibril ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Jadi berhadapan, lututnya nempel. Berhadapan, ini menunjukkan ada kedekatan
Ya, maka dalam pendidikan Islam ya itu antara guru dan murid itu ya dekat gitu ya, mendekat. Ya, kenapa? Karena dengan adanya kedekatan kita lebih mudah ya untuk menerima ilmu itu dengan baik. Ya, dengan baik. Wa ba'da kafaihi ala fakhidaihi, meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Jadi ada sentuhan. Wa qala, dan berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad ya beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ya al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, inilah rukun Islam itu. Jadi 5 rukun Islam. Ketika Rasul ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan rukunnya. Dengan 5 rukunnya. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, ya kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, ya menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, saum pada bulan Ramadan, wa tahujjal bait, haji ke Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu di jalannya. Qala, orang itu berkata, sodakta, kamu benar. Ya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusadiku. Kami heran, kok dia bertanya tapi dia sendiri yang membenarkan. Ini bukan benar-benar bertanya ingin tahu. Ketika kamu benar, berarti ini mau menguji gitu. Bukan orang sembarangan berarti ini. Ya, dan sahabat belum tahu bahwa itu malaikat Jibril. Itu adalah orang gitu ya, orang biasa. Qala fa'abiri anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Nah, ini rukun iman jawabannya. Kata Nabi, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, jadi itu 6 rukun iman terdapat dalam hadis ini. Qala, orang itu mengatakan, sodakta, kamu benar. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Nah, ini yang ketiga. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, jika tidak mampu ya untuk seakan-akan engkau melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya, ini ihsan. Nah, ihsan ini dengan jawaban Nabi, berarti dia cuma satu rukunnya ini. Kalau Islam tadi ada 5 rukunnya, iman ada 6, nah ihsan ini 1. Yaitu kita beribadah kepada Allah itu seakan-akan kita melihat Allah. Ya, atau kita menyadari bahwa Allah sedang melihat kita. Ini namanya muraqabah. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah ya di dalam ibadah kita, sehingga kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, kita akan melakukan ibadah itu dengan kualitas terbaik. Nah, ihsan itu maknanya melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik. Ihsan itu, ya. Jadi nggak asal-asalan sholat dengan khusyuk gitu kan, baca Quran dengan mutqin disertai tadaburnya kan begitu, ya. Belajar dengan kesungguhan yang penuh, itu namanya ihsan. Sehingga dia derajatnya lebih tinggi lagi, ya, karena memang amal soleh itu juga bertingkat-tingkat. Nah, yang paling tingginya adalah ihsan, maka orangnya disebut muhsinin. Yang keempat itu pertanyaan tentang hari kiamat. Wahbirni anisa, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Tidaklah yang ditanya itu lebih
tahu ya daripada yang bertanya. Ya. Jadi maksudnya baik yang bertanya malaikat Jibril ataupun yang ditanya Nabi Muhammad sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat. Jadi kapan terjadinya kiamat itu tidak tahu. Karena itu rahasia Allah gitu. Yang tahu hanya Allah saja. Ya ini kan Nabi Muhammad itu manusia yang terbaik dari semua manusia. Jadi manusia yang paling baik saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan malaikat Jibril itu kan pemimpin dari para malaikat, juga tidak tahu. Ya. Nah, kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu kapan terjadinya hari kiamat, ya, sudah jelas ya dustanya. Hanya meskipun tidak diketahui kapan ya persis terjadinya, ya, tapi ada tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya diberitahu ya oleh Allah ya melalui wahyu. Maka di sini malaikat Jibril menanyakan, fa'ahbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Begitu ya. Ini ada berbagai tafsir ya dari para ulama itu mengenai maksud ini. Ada apa yang asalnya budak dinikahi oleh raja ya, lalu lahirlah anak-anak menjadi tuan ya dari ibunya itu. Atau bisa juga maknanya banyak kedurhakaan kepada orang tua. Jadi orang tuanya itu dianggap sebagai budak gitu oleh anaknya itu, karena kedurhakaannya itu. Ini sebagai salah satu ciri dekatnya hari kiamat. Wa antarul hufatal uratal alatar ya annas yatatau ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat ya orang yang miskin ya, hufata urata ya al-alata. Hufata itu orang yang tidak memakai alas kaki ya. Al-urata yang telanjang ya, maksudnya tidak ya pakaiannya ya tidak ya, walaupun tidak semua telanjang tapi sebagian. Al-alata yang miskin, ria asyai pengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, ini juga ciri yang kedua ya. Di sini ada dua ciri. Ya. Jadi orang-orang yang dulunya cuman penggembala kambing, miskin, tidak pakai alas kaki, ya bahkan pakaian pun kurang. Ya, tapi tiba-tiba berubah menjadi orang-orang kaya yang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya, nah ini kan diantara faktanya ya terjadi sesuai hadis Nabi ini, diantaranya orang-orang Arab. Orang-orang Arab kan dulunya penggembala kambing, tapi lihat sekarang mereka berlomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi ya. Jadi sudah terbukti di zaman sekarang. Sumantolaqa falabistu malian. Kemudian orang itu pergi, ya lalu aku diam beberapa saat nih kata Umar ya. Sumaqala ya, kemudian Nabi berkata ya Umar atadri manis sa'il. Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu, aku jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, beliau menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya, jadi Rasul menyebut bahwa tadi itu Jibril, malaikat Jibril.
mengajarkan agama, maka agama itu diringkas dengan 3 rukun ini: Islam, iman, dan ihsan. Adapun hari kiamat kan bagian dari iman sebetulnya. Ya, termasuk dalam rukun iman yang kelima ya, yaitu beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Ya. Nah, maka 3 rukun ini ya, kalau kemudian dirinci lagi, dipelajari rinciannya, detailnya secara mendalam, itu menjadi satu keilmuan. Ya, Islam itu lebih didalaminya di dalam ilmu fikih. Karena membahas tentang sholat kan gitu, zakat dan seterusnya. Didalaminya dalam ilmu fikih. Kalau iman didalami dalam ilmu akidah. Jadi akidah itu intinya membahas 6 rukun iman ini, rincian-rinciannya. Nah, kalau ihsan didalami di dalam ilmu akhlak, ya, atau ilmu suluk, ilmu tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, ya, apapun itu namanya. Yang penting dia membahas ihsan. Jadi bagaimana dia membaguskan akhlak, baik itu kepada Allah dalam ibadah-ibadahnya, ya, adab-adabnya, dan juga kepada sesama manusia, bahkan kepada semua makhluk Allah di muka bumi ini. Itu dirincinya dalam ilmu akhlak. Nah, jadi ajaran Islam itu ya tercakup dalam 3 bagian. Ya. Nah, tentu sumbernya Al-Quran Sunnah, ya, maka ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah itu kan berbahasa Arab, nah sehingga sangat perlu untuk mendalami bahasa Arab agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah rangkaian ilmu-ilmu dalam Islam, ya, yang menyatu, ya, yang harus dipelajari kalau kita ingin tafaqquh fiddin, ya, kalau kita ingin mendalami Islam. Nah, 6 rukun iman tadi itu disebutkan juga ya sebagian di dalam ayat. Di dalam ayat ini memang tidak dalam satu ayat full gitu ya. Ada 6 rukun iman disebutkan semua. Ya, ada yang sebagiannya gitu ya. Misalnya di surat Al-Baqarah 285, ya, itu kan amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah, pada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, itu disebutkan cuma 4. Jadi di ayat lainnya An-Nisa 136, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dengan hari akhir 5. Ya, Al-Baqarah 177, amanah billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Ya, itu ada 5. Nah, nanti untuk tentang takdirnya, ya, ini memang tidak secara langsung ya dalam ayat, ya, terpisah di ayat lain. Misalnya di surat Al-Qamar 49, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu ya menurut ukuran, ya, menurut takdir. Takdir itu kan ukuran, ketentuan yang sudah Allah tetapkan, ya, bahkan sebelum menciptakan makhluk-makhluknya itu, takdirnya itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya, manusia misalnya sudah ditentukan kapan dia lahir, kapan dia meninggal, ya, usianya, rezekinya gitu ya. Bahkan nanti dia akan menjalani kehidupan dunia itu seperti apa? Apakah menjadi orang yang taat, durhaka, ya, atau silih berganti kehidupannya gitu ya. Dari yang tadinya taat ya berubah gitu ya, jadi maksiat, atau sebaliknya gitu ya. Semua itu sudah ada dalam takdir Allah. Bahkan nasibnya apakah adalah orang yang bahagia atau sengsara, ya, saidun au syaqiyun, ya, syaqiyun au saidun. Dan juga
dalam takdir itu semua manusia itu sudah ada catatannya apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Jadi takdir ini kadang merupakan kesempurnaan ilmu Allah. Tapi bukan berarti Allah memaksa. Ya, Allah sudah memberikan pilihan ketika dia itu diciptakan, ya, akan lahir ke dunia itu diberi pilihan. Dia bisa memilih apakah dia mau berbuat taat atau berbuat maksiat, itu adalah hasil pilihan manusia. Ya kan? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, ya, siapa yang berkehendak silakan kafir. Artinya sudah diberi pilihan oleh Allah. Ya, makanya karena perbuatan manusia itu adalah hasil pilihannya sendiri, gitu ya, makanya layak Allah memberikan balasan nanti di akhirat. Ya, jadi manusia diberi pilihan, tapi Allah sudah tahu nih dia mau milih yang mana, gitu. Ya, orang ini mau milih yang mana, Allah sudah tahu. Dan juga sudah tahu nanti dia ujungnya jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Sehingga itu tercatat di dalam takdir itu. Jadi takdir ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Dia mengetahui segala sesuatu. Ya, nah ini ya diantara bagaimana akidah yang benar. Karena nanti soal permasalahan takdir ini juga akan muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang dikenal dengan ada Jabariyah dan Qadariyah. Gitu. Kalau Jabariyah itu mengatakan manusia dipaksa oleh Allah, gitu. Tidak diberi pilihan. Ya, kalau Qadariyah sebaliknya. Semuanya hanya berdasarkan kemampuan manusia saja. Tidak ada dalam kehendak Allah. Padahal semuanya juga tidak terlepas dari kehendak Allah. Ketika manusia melakukan sesuatu, dia tidak akan mampu melakukan sesuatu tanpa izin dari Allah. Kan begitu. Nah, ini nanti kita perdalam lagi, ini sebagai pengantar dulu kita mengenal ya secara umum bagaimana dasar dari akidah Islam ya. Nah, itu nanti diantaranya dalam matan ya, secara Al-Muzani kita belum masuk ke matannya, mengenal prinsip dasar dari iman dulu ya, dari akidah. Termasuk juga tentang takdir itu di surat Al-Furqan ayat 2. Ya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarik fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu dia menentukan takdirnya. Ya, dengan takdir yang sangat rapi. Ya, dan ini adalah satu kesatuan iman itu. Kalau ada salah satu saja yang tidak diyakini, ya dia tidak dianggap sebagai orang beriman. Iman itu satu kesatuan yang lengkap. Ya, yakin kepada kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran. Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, berasal dari Allah, berisi kebenaran. Kalau ada satu ayat saja dia ingkari, atau bahkan jangan satu ayat, satu kata, satu huruf gitu, dia mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran, dia tidak dikatakan sebagai orang beriman. Jadi harus lengkap. Ya, harus lengkap kepada 6 rukun iman ini. Ya, secara minimal, secara global, terutama orang awam, mereka tidak tahu rinciannya. Yang penting dia yakin dengan rukun iman itu. Tapi misalnya tidak tahu rincian-rinciannya, tidak masalah. Kalau memang dia benar tidak tahu. Ya, kalau memang dia benar tidak tahu tentang rincian-rinciannya, tidak semua orang dibebani untuk tahu rincian. Tapi kalau orang itu mempelajari rinciannya, bertambah ilmu, maka imannya itu bertambah. Ya, level keimanannya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak tahu. Ya, makanya kenapa kita mempelajari akidah agar level keimanan kita lebih tinggi. Ya, semakin tahu ya, memperdalam dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, itu menjadi kita lebih
tinggi lagi ya level keimanannya. Nah, ketika kita mempelajari ayat-ayat hadis-hadis, ya maka kita harus menerimanya, meyakininya, tidak boleh menolak. Jadi beda kalau orang misalnya tidak mempercayai karena tidak tahu, dengan orang yang sudah tahu tapi tidak mempercayainya, tidak mau meyakininya. Nah, kalau orang yang sudah tahu ayatnya jelas, hadisnya sahih jelas gitu, lalu dia menolak, nah itu berarti dia tidak beriman. Ya, bisa menyebabkan orang itu murtad, keluar dari Islam. Ya. Seperti itu ya prinsip-prinsip dalam iman ini sebagai pengantar ya, mudah-mudahan mendorong kita untuk ingin ya lebih memperdalam lagi. Sampai di situ, barangkali kalau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Silakan Pak. Iya silakan. Di dalam ketentuan kita sebagai hamba Allah sudah mengetahui kita akan kemana. Ya betul. Ya. Nah, dalam perjalanan seseorang tentu orang masih memilih ya Pak Ustaz. Ya. Takdirnya itu yang sudah Allah tentukan misalnya, apakah masih bisa dirubah oleh manusia itu sendiri atau gimana? Makanya takdir itu ada bertingkat-tingkat Pak ya. Ada yang di umul kitab gitu ya, ada yang lauhul mahfuz, ya ada yang takdir. Itu ada tingkatannya. Nah, jadi kalau yang di umul kitab itu tidak berubah, tidak akan berubah. Nah, kalau yang di bawah-bawahnya, nah itu bisa ada berubah. Tapi perubahannya itu tidak akan berbeda dengan yang ada di umul kitab. Ya, induk kitab itu disitulah semua takdir yang benar, yang sesuainya. Makanya kan misalnya takdir bisa dirubah dengan doa ya, maksudnya takdir yang di bawah itu, bukan di umul kitab. Ya artinya kita sebetulnya untuk merubah nasib kita gitu ya. Nah itu bisa kita memilih mengganti yang tadinya ini kita ambil berubah ya, hijrah dan sebagainya. Ya itu karena yang Allah bebani kepada kita itu ya adalah usaha. Ya, berusaha terus untuk menjadi lebih baik. Ya, karena kita tidak tahu takdir yang ada di sisi Allah itu seperti apa, kita nggak tahu. Dan kita tidak dibebani untuk tahu itu gitu. Ya. Dan juga tidak boleh jadi alasan lari dari takdir. Makanya ketika dulu ya Umar bin Khattab ditanya gitu ya oleh sahabat ya, ketika terjadi wabah itu taun Amwas itu kan beliau mau masuk ke Syam itu kan tidak jadi karena di Syam itu terjadi wabah taun ya Amwas, sampai pemimpinnya meninggal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah terkena oleh taun itu, wabah penyakit. Nah beliau tidak jadi masuk ke Syam itu. Umar bin Khattab ditanya, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Jadi dianggapnya lari dari takdir. Kata Umar, aku lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi adanya takdir Allah ini tidak menafikan adanya usaha. Kita tetap harus berusaha, bahkan harus menghindar dari kemadorotan. Ya, disuruh untuk menyelamatkan diri. Gitu. Ya, nah, cuma nanti apa yang akan terjadi pada kita, ya itulah takdir dari Allah. Ya, akan terjadi pada kita itu pada akhirnya gitu kan. Itu adalah takdir Allah. Kalau masih ada yang lain, silakan. Mungkin kalau boleh saya sedikit ini Pak Ustaz, memperinci lagi. Ini kan ujungnya yang Allah Maha mengetahui kan gitu. Iya ujungnya. Ini untuk kehidupan kita yang secara perjalanan masih di muka bumi ini, perjalanan untuk bagaimana merubah suatu keadaan lah ya. Misalnya dari faktor ekonominya, baik dari pendidikannya maupun dari ya status lah sosial dan sebagainya. Nah mungkin dari takdir seperti itu mungkin misalnya yang miskin ya bisa menjadi
berkecukupan misalnya, itu rubahlah takdirmu kan gitu. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum dan gitu ya, kecuali orang itu yang merubah dirinya sendiri. Nah, mungkin dari faktor mungkin nanti bagian dari rincian ya mungkin Ustaz ya. Dan perjalanan maaf kalau perspektif pandangan dari si manusianya sendiri gitu ya, hambanya itu adalah perjalanan, selama dalam perjalanan mungkin takdir itu yang bisa dirubah-rubah gitu ya. Sebetulnya itu lebih ke nasib ya, Me. Nasib. Ya, jadi orang itu kan nasib dia miskin sekarang gitu kan. Tapi belum tentu takdirnya selalu miskin gitu kan. Ya, makanya rubah nasibmu gitu ya. Rubah keadaanmu sekarang. Adapun takdir yang ada di sisi Allah itu kan nanti orang itu akan berubah, itu sudah ada, Pak. Ya, sudah ada catatannya gitu. Orang ini akan berubah jadi kaya gitu kan, yang tadinya miskin. Ya, berubah yang tadinya maksiat jadi taat, jadi orang soleh gitu. Itu sudah ada. Semua yang dipilih oleh manusia, perjalanan hidup ya berubah-ubah itu sesuai dengan takdir yang ada di sisi Allah. Gitu. Cuman kita tidak tahu kan yang di sisi Allah itu bagaimana. Ya, gitu. Yang lain barangkali ada. Tanyakan. Cukup ya, insyaallah, Aiman. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.